Ya, ini adalah video bagian 4 dari pendugaan interval dengan submateri baru yaitu pendugaan interval proporsi populasi. Parameter proporsi memang belum pernah disinggung sebelumnya pada pembahasan statistika deskriptif. Namun, kita mengenalnya ketika membahas probabilitas binomial, yaitu besarnya probabilitas sukses. Ya, probabilitas peristiwa sukses dan proporsi populasi adalah identik. Mari kita mulai. Pendugaan interval proporsi populasi sesungguhnya yang dilakukan adalah mengganti parameter yang dibuat dugaan intervalnya. Untuk itu, mari dimulai dengan pengertian dan formula. Proporsi populasi adalah rasio antara banyaknya peristiwa yang diamati atau yang sukses dan besarnya sampel dengan simbol P kecil. Adapun unbiased estimatornya adalah proporsi sampel yang merupakan rasio peristiwa sukses dalam sampel dengan besarnya sampel, disimbolkan dengan P hat, ya, P yang memakai topi. Adapun formula duganya adalah demikian. Silakan bandingkan dengan formula pendugaan interval rata-rata populasi ini. Perhatikan bahwa distribusi teoritis yang dipakai adalah distribusi normal standar Z. Adapun standar errornya atau sigma p hat-nya adalah demikian ini. Ya, dari yang seharusnya adalah demikian. Namun tidak mungkin diterapkan karena P tidak diketahui. Justru kita sedang dalam proses membuat dugaan intervalnya. Sebaiknya ini dicoret saja. Sedikit catatan. Walaupun secara teoritis penggunaan formula ini hanya mensyaratkan NP dan N kali 1 minus P yang minimal 10, namun pendugaan interval untuk proporsi populasi memerlukan ukuran sampel yang sangat besar agar memberikan interval duga yang cukup sempit. Mengapa demikian? Ya, rentang proporsi hanya dari 0 sampai dengan 1, sehingga rentang proporsi sebesar 0,3 saja sudah sangat lebar. Interval proporsi diharapkan sebesar sekitar 0,2. Misalnya, interval proporsi antara 0,1 sampai 0,35 atau antara 0,4 sampai dengan 0,65. Kita bahkan mengharapkan interval yang jauh lebih sempit daripada itu. Dan hal ini dicapai bila sampelnya cukup besar, ratusan atau bahkan ribuan. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Ini contohnya. Silakan pause videonya untuk memahami apa yang dikehendaki oleh soal. Untuk kasus pendugaan interval, disajikan dahulu formula yang akan digunakan ini. Informasi pada soal yang tersedia adalah sebagai berikut. Ya, N sebesar 500. Proporsi pembayar pajak yang diposkan adalah 200 dari 500 yaitu sebesar 0,4. Yang dibayar langsung adalah 160 dari 500 yaitu sebesar 0,32. Yang dibayar secara daring adalah 140 dari 500 yaitu sebesar 0,28. Ada dua alfa yang dipakai. Alfa pada pertanyaan A adalah 0,90 dan alfa pada pertanyaan B adalah 0,95. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Disajikan butir-butir ringkasan soalnya tadi. Karena kasusnya adalah pendugaan interval proporsi populasi, maka formula yang relevan adalah ini. Berdasarkan formula tersebut, maka informasi inilah yang dibutuhkan. Sehingga untuk soal A, informasi yang dibutuhkan itu adalah ini. Dan soal untuk B, informasi itu adalah ini. Maka untuk jawaban soal A adalah ini. Yang dapat diselesaikan menjadi demikian ini. Ya. Jadi dengan tingkat keyakinan 90%, maka dinyatakan bahwa dugaan interval proporsi populasi yang membayar pajak kendaraan dengan cara datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah adalah antara 0,28579 dan 0,35421 atau sebesar 28,58% dan 35,42%. Sedangkan untuk jawaban soal B jadinya adalah demikian, yang dapat diselesaikan menjadi seperti itu.
Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, maka dinyatakan bahwa pendugaan interval proporsi populasi yang membayar pajak kendaraan secara daring adalah antara 0,24064 dan 0,31936 atau antara 24,06% dan 31,94%. Baik, itulah penjelasan tentang pendugaan interval baik rata-rata hitung maupun proporsi. Namun, silahkan menyimak materi penggunaan Excel dalam pendugaan interval berikut ini. Fasilitas yang dimaksud dapat diperoleh melalui langkah-langkah di Excel sebagai berikut. Pertama, pilihlah data pada toolbar. Kedua, klik Data Analysis pada ribbon. Excel akan memberikan sejumlah pilihan fasilitas, mulai dari ANOVA Single Factor sampai dengan Z-Test to Sample Mean. Pilihlah descriptive statistik yang akan dijawab oleh Excel dengan tampilan itu. Pertama ada input range, yaitu kita diminta menyorot data yang sudah dimasukkan dalam bentuk sebuah kolom atau sebuah baris, ditandai dengan nomor 1. Ada kotak yang perlu dicontreng bila sorotan data tadi termasuk label atau nama variabelnya. Kosongkan bila sorotan data tidak mencakup labelnya, ditandai dengan nomor 2. Selanjutnya ada output range yang perlu direspons. Silahkan klik lingkaran output range yang ditandai dengan nomor 3. Lanjutkan dengan menetapkan lokasi penyajian yang kita inginkan untuk hasil dari Excel. Caranya adalah dengan klik sel tersebut dan letakkan kursor di sel untuk pojok kiri atas dari tabel hasil yang dikehendaki, misalnya sel A27. Selanjutnya, agar klik Summary Statistics yang ditandai dengan nomor 5. Kemudian tetapkan Confidence Level for Means sesuai dengan tingkat keyakinan yang dikehendaki. Defaultnya adalah 0,95 yang ditandai dengan nomor 6. Dan terakhir, klik OK yang ditandai dengan nomor 7. Silakan praktikkan langkah-langkah tersebut. Kita akan melihat hasil untuk contoh soal terdahulu pada video bagian 3. Mari kita saksikan di lembar berikutnya. Ini fasilitas Excel tersebut untuk contoh soal pada video bagian 3. Ini adalah besaran dari soal pada waktu itu, pendugaan interval rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 0,99 yang menggunakan sampel sebesar 24. Diselesaikan berdasarkan formula pendugaan yang demikian ini, sehingga diperoleh hasil yang demikian. Ya. Dapat diperoleh ini. Ya. Bila data sebanyak 24 itu diolah dengan fasilitas Excel Descriptive Statistics, akan dihasilkan tabel ini. Mari kita periksa kandungan yang relevan untuk keperluan kita. Pertama, rata-rata hitung sampelnya. Kedua adalah deviasi standar sampel ini. Ketiga adalah standard error yang merupakan rasio ini. Dan keempat adalah margin of error-nya. Untuk menghasilkan hitungan tersebut, pilihlah confidence level for means adalah sesuai soal, yaitu 0,99. Baik, selesai sudah materi pendugaan interval untuk parameter populasi rata-rata dan proporsi populasi. Kita masuki bagian penutup. Baik, ini adalah bagian penutup. Telah disampaikan materi pertama berupa ciri-ciri estimator yang baik untuk digunakan dalam inference, yaitu menarik kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel. Telah dibahas inference untuk rata-rata hitung dan proporsi populasi yang menggunakan estimator berupa rata-rata hitung dan proporsi sampel. Tentu saja keduanya memenuhi kriteria estimator yang baik untuk digunakan. Kemudian materi kedua adalah pendugaan interval rata-rata hitung populasi menggunakan distribusi normal standar Z. Pembahasan untuk submateri ini diawali dengan logika dari pendugaan interval berdasarkan konsep distribusi sampling tentang rata-rata sampel dan konsep central limit theorem. Submateri berikutnya adalah pendugaan interval rata-rata hitung populasi menggunakan distribusi normal T. Karena sigma tidak diketahui. Ini merupakan situasi yang lebih nyata karena dalam praktik deviasi standar populasi adalah tidak diketahui. Submateri berikutnya adalah pendugaan interval proporsi populasi. Pendugaan ini selalu menggunakan distribusi normal standar Z. Dan
Submateri terakhir adalah pemanfaatan fasilitas Excel dalam pendugaan interval, khusus pendugaan rata-rata hitung populasi. Dan selanjutnya, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung penting penyusunan materi ini, yaitu Saudari Fitri Nurjana Sarjana Ekonomi, Saudari Cut Aryulista Sarjana Ekonomi, dan Saudari Lintang Ayu Wulandari Sarjana Desain. Mohon maaf bila materinya tidak terlalu mudah difahami. Salam sehat dan salam sukses.